Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bi ta'atihi wa jazruna an ma'siyatihi wa ashhadu an la ilaha illallahu bi wahdaniyatihi wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Hadirin jamaah muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita kehadirat Allah atas segala nikmat-nikmat yang telah diberikan kepada kita, sehingga dengan nikmat-nikmat itu Allah berikan kesempatan kepada kita untuk hadir di dalam masjidnya yang tidak lain adalah lissolati, laksanakan ibadah sholat yang tentunya kita kerjakan dengan cara berjamaah. Semoga masjid yang sekarang kita duduk di dalamnya ini kelak di hadapan Allah akan menjadi salah satu saksi bahwa kita selama hidup di dunia termasuk golongan orang-orang yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, pada pertemuan minggu yang lepas kita sedikit banyak telah membahas perihal tentang satu hadis yang disampaikan oleh baginda Nabi, dan hadis ini diterangkan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani di dalam kitabnya yang bernama Nasaihul Ibad. Kata baginda Nabi, sayati zamanun ala ummati, akan datang satu masa terhadap umat-umatku. Oh, ini kata baginda Nabi yang 500 tahun lamanya sudah berlalu. Berapa? Pokoknya beratus-ratus tahun telah berlalu sampai sekarang ini. Apakah yang dimaksud oleh baginda Nabi ini sudah datang atau belum, atau memang sekarang tengah berlaku? Sayati zamanun ala ummati, akan datang satu masa terhadap umatku. Apa? Yuhibbuna khamsan, yang mana umatku itu cinta akan 5 perkara, wayang sauna khamsan, dan lupa akan 5 perkara. Yang dilupakan justru perkara yang afdol, yang dikerjakan justru perkara yang tidak lebih afdol dibandingkan yang dilupakan. Apabila sudah demikian, kata baginda Nabi, hum minni baraun wa anna minhum bariun, maka mereka yang mencintai 5 perkara, lupa 5 perkara yang lain, mereka itu sudah terbebas daripada aku pun sudah juga terbebas daripadanya. Bermakna bagaimana? Baginda Nabi jauh dari umat-umat yang demikian. Apa saja? Yang pertama kata baginda Nabi, yuhibbunad dunya wa yansawunal uqba, cinta kepada dunia, lupa akan uqba, lupa akan akhirat. Kemudian yang kedua, wa yuhibbunad daura wa yansawunal kubura, cinta akan rumah-rumah ketika berada di dunia tetapi melupakan rumah alam kuburnya. Kemudian yang ketiga, wa yuhibbunal maula, cinta kepada harta, wayang saunal hisaba, lupa akan hisabnya. Cinta hartanya, di mana-mana tempat yang ada pikiran hanya harta, di mana-mana tempat dalam pikirannya harta, tetapi lupa dalam harta itu nanti akan ada hisabnya. Kemudian yang keempat, wa yuhibbunal ayala wa yansawunal hura. Dan inilah yang keempat dan yang kelima akan menjadi bahasan kita, dan nanti akan kita sambung pada nasihat yang lain. Wa yuhibbunal iyala wa yansawunal hura, cinta kepada keluarganya, cinta kepada anaknya, cinta kepada istrinya, cinta pokoknya terhadap keluarganya.
Wa yangsawna al-hura, tetapi melupakan cintanya kepada bidadari surga. Wah, apa ini maknanya ini? Nah, ini perlunya kita ngaji. Cinta kepada keluarga tetapi lupa kepada bidadari surga. Ini maknanya bagaimana? Sibuk dengan urusan keluarga sahaja, sibuk dengan urusan anak dan istrinya ataupun dengan suaminya, tetapi melupakan zikirnya kepada Allah, melupakan akhiratnya. Kenapa? Sebab balasan bagi mereka-mereka yang bertakwa, balasan bagi mereka-mereka yang dekat kepada Allah adalah surga. Surga itu adalah tempatnya al-hur, tempatnya bidadari surga, yang bermakna tempatnya kenikmatan. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, maka jauh pertemuan yang pertama kali. Ada ingat enggak? Pertama kali Ustadz duduk di hadapan para jamaah ini bahas apa? Lupa Ustadz. Jangankan 2 tahun yang lepas Ustadz, minggu yang lepas pun dah lupa dah. Saya ingat sekali. Pada pertemuan jauh, pada pertemuan pertama kali Ustadz menjelaskan, innal mu'minina fi sittati anwa'in minal khawfi. Sungguh bagi seorang mukmin takut akan 6 perkara. Di antara 6 perkara yang terakhir daripada 6 perkara itu adalah takut min kibalil ahli wal iyali, takut yang bersumber daripada arah keluarga kita, baik daripada anaknya, istrinya, suaminya. Takut akan apa? Takut bila mereka semua akan menyibukkan kita sehingga kita lupa sibuk zikir kepada Allah, sibuk bermain dengan anaknya, sibuk berkumpul dengan istri-istrinya. Istri-istri berarti lebih daripada 1 ya kalau istri-istri. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, sampai lupanya sibuk dengan zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, meskipun orang sibuk zikir kepada Allah, lupa akan tanggung jawab kepada anak dan istrinya, itu pun juga tak molek. Dulu pernah ada seorang sahabat, yang sahabat ini diadukan oleh baginda Nabi. Wahai baginda Nabi, aku nak mengadukan perlakuan suamiku wahai baginda Nabi. Kenapa suamimu? Suamiku ini ahli ibadah. Bukankah molek kalau ahli ibadah? Betul wahai baginda Nabi. Malam kerjakan qiyamul lail sampai pagi. Bila pagi disambung dengan puasanya sampai malam, lalu lanjut lagi ibadah malam sampai pagi, dan seterusnya sampai lupa tanggung jawabnya kepada anak dan istri, lupa nafkah zahir dan batinnya wahai baginda Nabi. Sibuk berzikir, sibuk beribadah, tetapi lupa tanggung jawabnya. Qiyamul lail itu kan bukan perkara wajib. Puasa hari-hari itu juga bukan perkara wajib, tetapi meninggalkan perkara wajibnya berupa apa? Memberikan nafkah anak istri. Akhirnya baginda Nabi tegur, tak payah doh kau kerjakan qiyamul lail, tak payah doh kau kerjakan puasa kalau kau tinggalkan kewajibanmu. Begitulah para jamaah. Kira-kira ada tak suami yang macam tu? Ada tak? Malam qiyamul lail lupa nafkahnya, pagi puasa lupa kerjanya, sampai istri anaknya diabaikan, tidak diberikan nafkah. Ada tak? Yang ada justru dua-duanya banyak Ustadz, tidak qiyamul lail, tidak puasa, nafkah diabaikan. Dua-duanya malah nggak ada. Ya jangan sampai. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Kemudian yang keempat, yang terakhir, kata baginda Nabi, wa yuhibbunan nafsa wa yuhibbunan nafsa wa yangsawnallaha. Apa maknanya yang keempat ini? Yang kelima ini, wa yuhibbunan nafsa, suka dirinya sendiri, yang bermakna mengedepankan hawa nafsunya, wa yangsawnallaha, dan melupakan Allah. Jadi menuruti hawa nafsunya sampai melupakan perihal yang berkenaan dengan Allah. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, di dunia ini para jamaah, Imam Al-Ghazali di dalam kitab Minhajul Abidin pada bab-bab permulaan, Imam Al-Ghazali mengatakan begini, ada 4 perkara yang 4 perkara ini boleh menghalangi kita daripada ibadah. Apa saja 4 perkara yang boleh menghalangi kita daripada ibadah? Yang pertama adalah berupa dunia, kata Imam Al-Ghazali. Kita nak pergi ke masjid, ditelepon kawan kita, nak pergi kedai, macam mana? Tak payah dah pergi masjid, pergi kedai.
Bagi majid boleh, esok-esok pun boleh. Nah ini, kita kumpul-kumpul dengan kawan-kawan ini belum tentu 1 minggu sekali. Akhirnya ditinggalkan pergi ke masjidnya. Dunia atau sibuk perihal tentang dunia. Yang pertama kata Imam Al-Ghazali, yang boleh menghalangi kita daripada ibadah, yang pertama adalah dunia. Yang kedua adalah al-khalqu makhluk. Makhluk. Ya makhluk ini ya umpama sesama manusia, makhluk. Ya tadi itu umpama kita nak pergi ke masjid, disibukkan dengan urusan anaknya, urusan istrinya, akhirnya kita terhalang daripada melakukan ibadah. Kemudian yang ketiga adalah syaitan. Maklum, syaitan itu memang tugasnya menghalangi kita untuk berbuat ibadah. Kalaupun syaitan itu membantu kita untuk melakukan ibadah, tapi tujuannya adalah untuk menyesatkan kita. Di dalam kitab Ihya Al-Ulumuddin, kalaupun tidak salah, Imam Al-Ghazali pun pernah menjelaskan, ada seseorang yang nak pergi ke masjid. Di tengah-tengah perjalanan hujan lebat, umpama sekarang ini kan musim hujan lebat, musim hujan. Di tengah-tengah perjalanan ini hujan, bajunya basah dan tidak sengaja kakinya ini masuk longkang, jatuh. Lalu balik ke rumah, ganti baju, pergi lagi ke masjid. Di tengah-tengah perjalanan kakinya ini kena batu, jatuh lagi, bajunya basah. Balik lagi ke rumah, pergi lagi ke masjid, sampai 3 kali basahnya. Lalu di tengah-tengah perjalanan sama, jatuh kakinya, bajunya pun basah, kena air. Tetapi yang ketiga ini ada orang ini ikut tolong dia, ikut bantu, lalu dihantarkan sampai pintu masjid. Ditanya, wahai Tuan, siapakah engkau yang telah berbaik, yang telah berbuat baik kepadaku, menghantarkanku sampai pintu masjid? Kata orang yang menolong ini, kau tak payah tahu siapa aku. Betul, aku nak tahu siapa engkau. Kalau kau betul nak tahu siapa aku, ketahuilah bahwa aku adalah syaitan. Macam mana syaitan? Macam mana iblis boleh menolong orang yang nak pergi ke masjid sampai dihantarkan ke pintu masjid? Macam mana? Aku tak percaya kalau kau syaitan. Kata syaitan, wahai engkau Tuan, di saat pertama kali engkau pergi ke masjid, lalu jatuh, bajumu basah, lalu kau balik ke rumah, hatiku sangat gembira sekali, karena engkau tidak jadi pergi ke masjid. Ternyata kau ganti baju tetap pergi ke masjid, hati saya sedih. Lalu tiba-tiba kau jatuh lagi, lalu kau balik ke rumah, aku pun berbahagia sekali. Lalu ternyata kau tetap pergi ke masjid ganti baju. Dan yang ketiga itu, aku tidak biarkan kau pulang ke rumah. Kenapa? Sebab balikmu yang ke rumah tadi itu, Allah telah mengampuni dosa-dosamu, kata iblis. Kemudian balikmu yang kedua, boleh paham ya cerita ini ya? Jadi balik yang kedua tadi itu, sampai rumah ganti baju, balik lagi yang kedua, Allah telah menghapuskan seluruh dosa-dosa keluargamu. Yang ketiga, aku tidak biarkan kau balik ke rumah, aku tolong kau sampai aku hantarkan ke masjid. Kenapa? Andaikan kau balik ke rumah lalu ganti baju terus pergi ke masjid, maka yang terakhir itu Allah akan mengampuni dosa-dosa orang kampungmu. Cukup kau dengan keluargamu sahaja yang oleh ampuni dosanya, orang kampungmu tetap menanggung dosanya. Nampak iblis berbuat baik, tapi pada hakikatnya tetap ada maksud keburukan. Jadi tadi urutannya, yang pertama yang boleh menghalangi kita daripada ibadah adalah dunia, yang kedua adalah berupa makhluk, yang ketiga adalah syaitan, yang keempat, dan ini adalah benda yang sulit untuk kita hadapi. Kalau yang pertama dunia mungkin masih boleh kita hadapi, makhluk mungkin boleh kita hadapi supaya tidak menghalangi kita daripada mendekatkan diri kepada Allah. Syaitan pun masih boleh kita halau. Tapi yang ketiga, yang keempat ini sulit. Apa? Nafsu. Nafsu, kata Imam Al-Ghazali. Kenapa? Sebab nafsu itu menyerang kita sebab nafsu itu menyerang daripada dalam. Sementara yang tiga tadi, dunia, kemudian makhluk, kemudian syaitan, menyerang kita daripada arah luar kita. Nafsu ada dalam diri kita. Menghalau musuh yang sudah ada di dalam itu lebih sulit dibandingkan dengan menghalau musuh ketika masih ada di
di luar. Begitulah kata Imam Al-Ghazali. Maka subhanallah tabarakallah. Ustadz, apakah nafsu ini boleh kita hilangkan? Tak boleh kita hilangkan. Kenapa? Sebab memang manusia oleh Allah ciptakan diberi dua bekalan. Yang pertama nafsu, yang kedua akal. Sementara makhluk-makhluk yang lain hanya diberikan satu bekalan sahaja. Malaikat Allah ciptakan hanya diberikan akal. Hewan Allah ciptakan hanya diberikan nafsu, tak ada akal. Maka hewan itu nggak ada akalnya. Udah pokoknya kalau lawan jenis tak kisah dah toh ibunya kah atau adiknya kah apa macam tuh, ya terus. Kalau manusia lebih kepada, kalau manusia dalam diri manusia lebih kepada akalnya, maka ia boleh berumpama sifat-sifat malaikat. Tetapi apabila manusia lebih kepada nafsunya, maka manusia itu boleh bersifat umpama hayawan. Paham ya ini ya? Lalu bagaimana perihal tentang nafsu? Kata Imam Al-Ghazali, nafsu tak boleh kita buang. Maka ada dua langkah. Yang pertama adalah tundukkan nafsu itu. Yang pertama tundukkan nafsu itu. Yang kedua jadikan nafsu itu untuk kebaikan. Yang pertama tundukkan nafsu itu. Umpama contoh, lemahkan, maksudnya tundukkan itu lemahkan. Lemahkan nafsu itu. Umpama laki-laki ada nafsu dengan perempuan, tentu ada nafsu laki-laki dengan perempuan, perempuan ada nafsu dengan laki-laki. Tetapi nak nikah tak cukup, bekal untuk nikah belum cukup, usia belum ada pekerjaan dan seterusnya. Maka lemahkan nafsu itu dengan cara apa? Dalam agama kita berpuasa. Lemahkan nafsu itu. Oh, ini contoh kecil. Meskipun nafsu itu bukan hanya setakat itu sahaja. Kemudian kalau semisal, kalau yang pertama tadi lemahkan, atau semisal kita didik nafsu itu, kata Imam Al-Ghazali tadi kan ada dua. Yang pertama kita lemahkan, yang kedua didik nafsu itu supaya menjadi molek atau menjadi baik. Orang punya nafsu dengan lawan jenisnya itu perkara yang normal. Yang tidak normal itu kalau sesama jenisnya punya nafsu. Nah itu tidak normal. Nah, itulah. Itu tidak normal. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, maka seumpama kita ini punya anak yang sudah dewasa, usia 20 tahun semisal, ada suka dengan kawan lawan jenisnya, itu normal-normal saja. Yang tidak normal itu kalau semisal suka sesama jenis, itu yang tidak normal. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, yang kedua, didiklah nafsu itu supaya menjadi baik. Ada nafsu yang demikian, lalu bagaimana? Maka kalau kita sudah mampu didik nafsu itu menjadi baik, jalin atau yang disebut dengan pernikahan, atau ikatlah dalam ikatan pernikahan atau perkawinan. Akhirnya apa? Nafsu itu akan berubah menjadi ibadah. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, di dalam kitab Burdah dijelaskan. Kitab Burdah, pernah ada yang hafal kitab Burdah? Kitab Burdah itu berupa nazom, berupa syair. Awalnya kitab itu, Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi. Lalu lanjut syair-syair itu ada kalimat begini, wan nafsu ing tuhmil, wan nafsu katifli ing tuhmilhu syabba ala hubbir radai. Apa lanjutannya itu? Saya tak ingat. Ini hafalan Ustaz usia 15 tahunan ini. Sekarang dah tak ingat lagi. Jadi maknanya begini loh, ada yang ingat. Wan nafsu katifli ing tuhmilhu syabba ala hubbir radai wa ing taftimhu yang fatimi, atau apa itu lanjutannya. Itu maknanya begini. Nafsu itu bagaikan anak kecil yang tengah menyusu. Anak itu kalau tengah menyusu, kemudian kita lepas daripada susunya, maka anak itu akan menangis. Bayi itu akan menangis. Kecuali kemudian kita susukan lagi, maka bayi itu akan diam. Akan diam. Itu juga sama. Nafsu itu kalau sudah mengikuti kita, kita sulit untuk memutusnya. Andaikan kita putusnya, nafsu itu akan sekuat tenaga, akan memberontak dan terus akan mengikuti kita. Begitulah nafsu. Maka harus kita paksa meninggalkan nafsu, harus kita paksa. Menangis macam manapun kita biarkan saja. Nanti lama-lama nafsu itu juga akan letih.
Bayi itu kalau dibiarkan saja semisal menangis, letih, nanti lama-lama juga tidur. Begitu juga dengan nafsu. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Jadi ingat-ingat, ada 5 perkara yang 5 perkara ini dilupakan oleh umat baginda Nabi, dicintai oleh umat baginda Nabi dan melupakan 5 perkara. Ada 5 perkara yang dicintai oleh umat baginda Nabi dan melupakan 5 perkara yang jauh lebih penting. Yang apabila apa yang tadi Ustadz sudah jelaskan, apabila umat-umat sudah demikian, maka kata baginda Nabi, hum minni bariun wa ana minhum baraun. Mereka daripada aku sudah terbebas. Mereka sudah terbebas daripada aku pun juga sudah terbebas daripada mereka. Bermakna baginda Nabi jauh daripada umat-umat yang demikian. Wa na'udzubillah. Semoga tidak terjadi pada diri kita. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Kemudian nasihat yang kedua yang disampaikan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani di dalam kitabnya, beliau pun sama menuliskan satu hadis di bawah daripada Ustadz yang sudah jelaskan di atas. Kata baginda Nabi dalam hadisnya, la yu'tillahu li ahadin khamsan illa waqad a'adda lahu khamsan ukhra. La yu'tillahu li ahadin, Allah tidak akan memberikan kepada seseorang 5 perkara illa waqad a'adda lahu khamsan ukhra, kecuali Allah telah mensediakan 5 perkara yang lain. Allah tak menyediakan, Allah tidak memberikan kepada hambanya 5 perkara, kecuali Allah ini sudah menyediakan 5 perkara yang lain. Apa sahaja itu? Boleh paham ya kalimat ini ya? Jadi seorang hamba ini sebelum melakukan 5 perkara ini, Allah sudah menyediakan 5 perkara yang lain. Apa sahaja? Yang pertama kata baginda Nabi, la yu'tihi syukra illa waqad a'adda lahu az-ziyadata. Allah tidak memberikan syukur kepada hambanya kecuali Allah telah menyiapkan tambahan atas syukurnya. Nah ini, boleh paham kalimat ini? Allah tidak memberikan terhadap hambanya rasa syukur kecuali Allah telah menyediakan tambahan daripada syukurnya. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, bersyukur itu ya penting sekali. Syukur atas nikmat. Nikmat apa saja? Jangan bayangkan kalau nikmat itu harus berupa harta. Tidak. Nikmat itu banyak. Bahkan para ulama tasawuf menjelaskan, andaikan bumi ini menjadi paper atau menjadi kertasnya, kemudian air itu menjadi tintanya, lalu pokok-pokok ini menjadi penanya, digunakan untuk menulis nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, niscaya tak akan cukup untuk menulisnya, karena sangat banyaknya nikmat yang oleh Allah berikan kepada kita. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, harta okelah, itu nikmat. Tetapi kita jangan melupakan juga, sehat itu juga nikmat, keluarga juga nikmat. Berapa banyak orang yang oleh Allah berikan kekayaan tetapi tidak diberikan sehat, akhirnya apa? Kayanya tidak dinikmati. Tidak boleh menikmati. Kenapa? Karena Allah tidak berikan nikmat sehat. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, saya ini pernah punya teman yang dia ini kerjanya ini drive di tempatnya orang kaya. Kebetulan orang kaya ini ya sakit. Jadi sakit sehingga dia ini nggak boleh drive. Ini kaya betul, kaya. Itu di Arab, kerjanya itu di Arab Saudi. Kemudian bila kawan saya ini kata, "Oh, kereta ada tak molek." Itu terus diganti keretanya. Ganti kereta baru. Dalam pikir saya, kalau demikian itu yang menikmati hartanya itu siapa? Yang punya kereta apa yang drive-nya agak-agaknya? Yang drive-nya yang menikmati kereta. Tuhan keretanya tak menikmati apa-apa. Ya Allah ya Karim, begitulah. Sehat pun juga termasuk nikmat. Dan terkadang kita syukur atas suatu nikmat yang oleh Allah berikan kepada kita, tidak harus berupa balasan Allah itu tidak harus berupa nikmat yang sama yang kita syukuri. Contohnya umpama tadi itu, kita itu diberikan nikmat harta, lalu kita syukur.
itu tidak harus berupa Allah tambahkan harta kepada kita. Allah punya jalan yang lain untuk membalas lebih baik. Umpama kita syukur atas nikmat harta, tetapi setakat itu kaya kita ya macam-macam itu saja, tidak lebih kaya pun juga tambah miskin, tidak, hanya setakat itu saja. Tetapi Allah punya rencana yang lain, ditambahkan nikmat berupa apa? Sehat. Masya Allah, tabarakallah. Mungkin kalau tidak sehat, mungkin dulunya tidak punya keturunan. Karena syukur dengan nikmat berupa nikmat harta, lalu Allah berikan nikmat yang lain berupa keturunan. Allah punya banyak cara untuk menambah nikmat kepada hambanya. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, lalu apa sih yang dinamakan dengan syukur para jamaah? Yang dinamakan dengan syukur adalah ijra'ul a'dha'i li mardatillah wa ijra'ul amwali fiha. Ini seringkali saya ingatkan supaya tidak lupa. Yang dinamakan dengan syukur itu adalah menggerakkan anggota badan kita untuk mendapati ridha Allah, dan menggerakkan suatu benda yang oleh Allah berikan kepada kita sama untuk mendapatkan ridha Allah. Contoh, Allah berikan kita harta, gerakan anggota badan kita untuk mendapati ridha Allah dengan mengucapkan kalimat alhamdulillah. Apakah cukup dengan mengucapkan kalimat alhamdulillah? Tak cukup. Lalu macam mana? Gerakan apa yang oleh Allah berikan kepada kita berupa harta tadi digunakan untuk apa? Digunakan untuk sama mendapatkan ridha Allah. Kita gunakan untuk sesuatu kebaikan. Nah ini, berarti ini yang dinamakan syukur. Allah berikan harta, lisan alhamdulillah, hartanya digunakan untuk maksiat. Enggak bersyukur, ini namanya. Ini. Paham ya ini ya? Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, para jamaah yang dirahmati oleh Allah, sama kita diberikan oleh Allah sehat alhamdulillah, tapi di dalam badan sehat kita gunakan untuk maksiat, tak syukur, itu namanya. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, bentuk syukur kita dengan harta tadi itu, harta kita gunakan untuk sesuatu kebaikan. Ya, banyak kebaikan-kebaikan yang boleh kita perbuat daripada harta kita. Kita sedekahkan sebagian daripada harta itu, kebaikan. Ini perihal tentang sedekah para jamaah. Mungkin banyak ustadz-ustadz menjelaskan perihal tentang sedekah. Sedekah jangan menunggu, sedekah itu jangan menunggu kaya. Pernah dengar kalimat ini? Nak berbuat sedekah jangan menunggu kaya. Kenapa? Sebab kalau sudah kaya itu justru tidak bersedekah. Nah itu loh. Maksudnya bagaimana? Coba saya ini ajak jamaah berpikir. Kita ini seumpama punya uang 10 ringgit. 10 ringgit dalam bentuk ringgit-ringgit. 1 ringgit ada 10 keping. Kita pergi ke masjid. Lalu ketika ada tabung berjalan, kita ambilkan 1 ringgit, kita masukkan dalam kotak. Itu kira-kira berat apa tidak? Tak berat ya, biasalah ya, biasa. Sekarang orang ini jadi kaya. Ada orang kaya punya uang 10 juta. Kira-kira berat enggak kalau daripada 10 juta itu diambil 1 juta untuk digunakan bersedekah? Berat apa tidak? Berat. Padahal kan sama, 10 diambil 1 ringgit digunakan untuk sedekah, dengan 10 juta diambil 1 juta, itu kan sama. Betul? Coba gimana? Betul apa tidak? Betul kan? Dalam prosentasinya, dalam peratus-peratusnya kan sama. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Sehingga begini, saya ini mentafsiri kalimat begini. Orang-orang kaya itu kalau untuk bersedekah itu ya sulit sekali. Sulitnya bukan karena mereka tak nak bersedekah, tiap-tiap hari bersedekah. Tapi menurut saya, silahkan jamaah ini nanti setuju atau tidak, tapi menurut saya itu kebanyakan tidak termasuk daripada sedekah. Contohnya begini. Saya ini ajak jamaah untuk berpikir. Jadi begini contohnya. Umpama kita itu punya uang 10 ringgit. Kita ini biasalah orang-orang tak kaya mana, punya uang 10 ringgit itu kan sayang sekali kita simpan di lemari, kita simpan di poket kita, di dompet kita sayang, kita simpan. Lalu kita ambil 1 ringgit, Masya Allah, itu nampak ya berat. Sedekah itu maknanya itu berkorban. Kemudian orang punya uang 10 juta, contoh
Lalu daripada 10 juta dia ini punya uang 10 ringgit, 20 ringgit, 100 ringgit. Yang biasanya uang yang demikian daripada 10 juta itu nampak uang yang macam 5 sen kayak gitu aja. Diletak mana-mana tempat. Betul ya? Diletak mana-mana tempat, di bawah lemari atau di bawah meja, di kursi lah mungkin semacam itu. Lalu ada orang yang minta-minta atau orang-orang yang nak bersedekah, lalu dia ambilkan uang daripada bawah kerusi semisal 100 ringgit dibagikan, aku sedekah kepada engkau. Pada hakikatnya yang demikian bukan sedekah menurut saya. Menurut saya bukan sedekah. Tapi apa? Membersihkan sampah itu namanya. Membersihkan sampah itu namanya. Kenapa? Dalam ayat Al-Qur'anul Karim Allah sebutkan, Lang tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Sekali-kali kau tidak akan mendapati pahala daripada apa yang kau sedekahkan selagi apa yang kau sedekahkan bukan termasuk apa yang kau cintai atau kau sayangi. Nah yang tadi itu umpama tadi itu punya uang 10 juta, ada 50 ringgit diletak di mana-mana tempat. Ada orang nak minta sedekah diambilkan di lantai semisal. Itu kira-kira berharga enggak uang itu? Enggak berharga baginya. Maka tidak dinamakan sedekah. Ya Allah, hati-hati yang demikian. Maka bersedekahlah, jangan menunggu kaya. Kalau kaya itu sulit untuk bersedekah. Insyaallah. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, di dalam ayat Al-Qur'anul Karim Allah sampaikan, wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Dan ingatlah tatkala Tuhanmu memaklumkan, wa itta'adzana rabbukum, memaklumkan bagaimana? La in syakartum la azidannakum. Bila kau syukur maka aku akan tambah nikmat itu. Hak ni janji Allah. Janji Allah, Allah tak akan pernah memungkiri janji. Tetapi wala in kafartum, jika kau ingkar, maka ingatlah inna adzabi lasyadid, siksaku sangat pedih. Ingkar atas nikmat yang oleh Allah berikan kepada kita, umpama apa saja. Maka hati-hati para jamaah ketika Allah, ini bahasan kita tasawuf, ketika Allah berikan kita nikmat, jangan terlalu kita ni gembira dengan nikmat itu. Ya Allah, jangan-jangan ini adalah nikmat yang kau jadikan ujian kepadaku ya Allah. Macam mana ini ya Allah? Jangan-jangan nikmat yang kau berikan ini sebagai ujianmu kepadaku ya Allah. Sebab ujian Allah tidak harus berupa musibah. Dengan nikmat itu ternyata kita semakin jauh daripada Allah yang dulunya miskin, ahli ibadah, diberikan nikmat kaya, lupa jamaah. Berarti kayanya ini menjadi musibah. Hati-hati yang demikian ini. Seperti siapa? Cerita Sa'labah yang sering kali Ustaz ceritakan. Dulunya miskin, minta doa kepada Nabi supaya kaya. Bila kaya nak membayar zakat, ternyata bila sudah kaya tak nak juga membayar zakat. Itu Sa'labah. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, hati-hati perihal demikian. Maka sepatutnya bagaimana? Bila kita mendapati nikmat, ya Allah, kau berikan aku nikmat berupa kekayaan. Ya Allah, kau berikan aku nikmat berupa sehat. Ya Allah, kau berikan aku nikmat berupa jawatan ya Allah. Ya Allah, andaikan nikmat-nikmat ini ya Allah menjadikanku dekat kepada engkau ya Allah, maka berikan nikmat ini, jangan kau hilangkan nikmat itu ya Allah. Tapi bila nikmat ini justru menjadikanku jauh kepada engkau ya Allah, hilangkan saja nikmat itu daripadaku ya Allah. Itu sepatutnya demikian. Maka hati-hati kalau Allah berikan kita benda yang lebih dibandingkan dengan orang, adakah ini nikmat yang menjadikan saya dekat kepada Allah atau justru menjauhkan saya daripada Allah? Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, saya ini pernah, jadi saya dulu pernah belajar di satu pondok, kemudian di dekat pintu gerbang pondok. Jadi pondok di dekat pintu gerbang itu ada orang jual kue apa ya, kue biasa kayak gitu. Itu jualannya kerjanya cuman jualan kue macam tuh. Tapi masya Allah, itu orangnya kaya raya. Orangnya kaya raya. Orang yang sekelas kerja di kerajaan saya saja kalah kayanya dengan orang ini. Itu pernah ditanyakan, Pak Cik, asbab apa kamu kaya padahal kerjamu cuman kayak gini saja? Tak tahu katanya. Jawabnya itu enak. Tak tahu, saya sendiri sebenarnya tak nak kaya, tapi Allah berikan kekayaan. Saya sendiri itu tak nak kaya, tapi Allah berikan kekayaan. Ternyata apa? Masya Allah. Jadi asbab daripada Pak Haji ini, jadi Pak Haji ini jualan kue,
yang beli itu pelajar-pelajar pondok, dan selalunya umpama kue itu misal 2 kue itu harganya Rp1, itu selalu ditambah dengan 3. Itu diniatkan untuk sedekah. Jadi asalnya harganya kalau 2 itu Rp1, tapi selalu ditambah. Umpama begini. Kita ini jual kacang apa namanya? Kacang tanah. Ada orang beli semisal 1 kilo lah umpama. Udah cukup 1 kilo. Kemudian kita tambah 1 saja. Niatkan sedekah. Ada orang beli beras 1 kilo. Kita ambilkan berapa biji saja, kita niatkan untuk bersedekah. Ini sudah termasuk di antara sedekah. Sedekah yang tidak diketahui oleh orang kita berikan. Namanya sedekah sirri. Dan itu lebih molek. Daripada sedekah yang secara terang-terangan. Itu lebih molek sedekah sirri. Masya Allah tabarakallah, ternyata Pak selama berniaga itu Pak C ini keluarganya nggak ada yang sakit. Banyak orang yang kerja mungkin di kerajaan, mungkin kerjanya apa, gajinya besar, tapi tiap bulan anaknya, istrinya sakit, akhirnya habis untuk berobat. Begitulah Allah memberikan rezeki daripada benda yang lain. Ya Allah ya Karim. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, maka syukuri. Di dalam satu hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terangkan ancaman-ancaman bagi orang-orang yang tidak mensyukuri nikmat Allah. Di antara hadis itu adalah man lam yasbir ala balai, sesiapa yang tidak sabar atas musibah yang aku berikan, walam yashkur ala nikmati, dan tidak syukur atas nikmat yang aku berikan. Apa kata baginda Nabi? Fal yakhruj min tahta samai wal yatlub robban siwai. Kata baginda Nabi, maka hendaklah ia keluar daripada bawahnya langit dan carilah Tuhan selain daripada Allah. Ya Allah ya Karim. Orang yang tidak sabar dengan belahi atau dengan musibah, dan orang yang tidak syukur dengan nikmat yang oleh Allah berikan kepadanya, maka hendaklah keluar daripada bawah bumi. Lah kita ini kan hidup semuanya di bawah bumi. Lalu kalau kita suruh keluar, kita nak pergi kemana? Kemudian yang hebat lagi yang ini kita takut, wal yatlub robban siwai, dan carilah Tuhan selain aku, yang bermakna carilah Tuhan selain Allah. Ya Allah ya Karim. Hati-hati para jamaah, hati-hati. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, ya pokoknya ridho sajalah. Kalau Allah berikan musibah kepada kita, kita ya ridho. Diberikan nikmat, ya kita harap-harap nikmat ini akan mendekatkan diri kepada Allah. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Kemudian perkara yang kedua, daripada 5 perkara yang oleh Allah tidak diberikan kepada seorang hamba kecuali Allah telah menyiapkan 5 perkara yang lain. Yang kedua apa? Yang kedua adalah wala yu'tihi du'a illa waqad a'adda lahul istijabata. Wala yu'tihi du'a, Allah tidak memberikan doa kepada seorang hamba. Kita ini sebelum kita doa, kita ini sudah disediakan oleh Allah. Sebelum kita berdoa, Allah sudah menyediakan kepada kita apa? Illa waqad a'adda lahu al-istijabata, kecuali sungguh Allah telah menyiapkan kepadanya berupa istajabah. Istajabah itu apa? Dikabulkannya doa. Jadi sebelum kita berdoa, Allah itu sudah katakan, sebelum kamu berdoa, aku ini sudah menyiapkan berupa dikabulkannya doa. Yang demikian ini secara sharih Allah terangkan dalam ayat Al-Qur'an. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Tuhanmu berfirman, yang tidak lain Allah. Allah berfirman, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, memohonlah kepada aku, maka niscaya aku akan kabulkan doamu. Itu janji Allah. Berdoalah kepadaku, maka niscaya aku akan kabulkan terhadap kalian. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, terkadang setiap sholat kita doa mohon sesuatu kepada Allah. Tiap-tiap sholat mohon sesuatu kepada Allah. Tapi kenapa Allah tidak kabulkan doa kita? Ustadz katanya tadi, siapa yang doa kepada Allah, Allah sudah menyiapkan untuk dikabulkannya doa. Saya nih doa tiap-tiap hari doa kepada Allah, tapi kenapa Allah tak kabulkan doa saya? Jangan salahkan doanya, mungkin kita yang salah.
Salah macam mana? Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, mungkin hati kita tak bersih, hati kita gelap, lisan yang senantiasa kita buat untuk berdoa, di sisi yang lain kita gunakan untuk bermaksiat. Macam mana Allah terima doa daripada lisannya orang yang penuh dengan maksiat? Umpama orang yang ahli menghibah. Apa menghibah itu? Membicarakan keburukan orang lain. Pernah diterangkan dalam kitab Irsyadul Ibad oleh Syekh Zainuddin Al-Malibari, dikisahkan dulu ketika zaman Nabi Musa alaihissalam pernah terjadi kemarau yang panjang, sangat panjang, panas. Lalu Nabi Musa mengajak kepada umat-umatnya untuk melaksanakan sholat istisqa. Ternyata sholat istisqa itu kan sholat meminta hujan, memohon hujan. Sudah dikerjakan sekali, hujan tak turun. Padahal ini yang mengerjakan Nabi Musa. Nabi Musa yang mengerjakan sholat istisqa bersama dengan umatnya. Sholat istisqa 2 kali tak turun, 3 kali dan beberapa kali tak turun hujan. Lalu datanglah malaikat Jibril. Wahai Musa, tahukah engkau kenapa Allah tak kabulkan doamu dan doa umatmu? Kenapa wahai malaikat Jibril? Sebab di antara umatmu ada orang yang ahli menghibah, membicarakan keburukannya, membicarakan keburukan orang lain. Asbab itu selama dia belum bertaubat, selama itu maka belum diturunkan hujan oleh Allah. Ya Allah ya Karim. Kadang para jamaah yang dirahmati oleh Allah, nampak kampung itu orang-orang soleh, tapi di dalam kampung itu ada orang zalim. Mungkin asbab satu ini menjadikan musibah yang oleh Allah berikan kepada kita. Maka ketika sholat istisqa, sebelum sholat istisqa, imam atau jadi sebelum sholat istisqa 2-3 hari sebelumnya, imam ini memberitahukan kepada jamaah, perbanyak istighfar kepada Allah, perbanyak mohon ampunan kepada Allah. Mungkin ini adalah satu musibah yang oleh Allah berikan kepada kita. Sebelum sholat istisqa, muhasabah diri, mohon ampunan kepada Allah, barulah dikerjakan sholat istisqa. Para jamaah yang dirahmati Allah, itu sunatnya. Kalau kita nak sholat istisqa, istiharkan dulu kepada orang kampung untuk banyak-banyak istighfar, untuk mohon ampunan kepada Allah. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Melanjutkan ayat tadi itu. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Kemudian ayatnya innal ladzina yastakbiruna, sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri an ibadati, daripada berdoa kepadaku. Jadi an ibadati ini dalam tafsirnya itu maknanya berdoa kepadaku, bukan beribadah kepadaku. Mereka-mereka yang sombong atas doa kepadaku, artinya dia tak nak berdoa kepada Allah, sayadkhuluna jahannama dakhirin, maka Allah akan masukkan ke neraka jahanam dalam keadaan hina-hina. Ya Allah ya Karim, jangan sombong, perbanyak doa. Baginda Nabi sahaja yang oleh Allah sudah dijamin masuk surga, baginda Nabi saja selalu berdoa, Allahumma inni as'aluka nafsan mutmainnatan tu'minu biliqa'ika wa tardha biqada'ika wa taqna'u bi'ata'ika. Apa maknanya? Allahumma ya Allah, inni as'aluka, sungguh aku memohon kepadamu ya Allah. Waktu yang doa baginda Nabi masih memohon kepada Allah. Ya Allah, sungguh aku memohon kepadamu ya Allah. Apa? Nafsan mutmainnatan, hati yang tenang, jiwa yang tenang. Padahal baginda Nabi itu berdoa, ya Allah semoga engkau memberikan aku jiwa yang tenang. Tu'minu biliqa'ika, beriman kepada engkau tatkala aku berjumpa dengan engkau ya Allah. Begitu. Padahal baginda Nabi itu sudah tentu masuk ke dalam surga, tapi masih berdoa tu'minu biliqa'ika, ya Allah berikan aku iman, tetapkan aku iman tatkala berjumpa dengan engkau ya Allah. Lalu watardha biqada'ika, ya Allah berikan aku ridho ya Allah dengan qada'mu, entah itu berupa musibah atau nikmat, sepatutnya kita ridho ya Allah. Aku ini hambamu, aku ini
makhlukmu, engkau ciptakan aku, maka engkau nak buat kepadaku apa sahaja itu terserah engkau ya Allah. Nak berikan aku kebaikan, terserah engkau ya Allah. Nak berikan aku keburukan, juga terserah engkau ya Allah. Karena aku adalah makhlukmu, terserah engkau ya Allah. Asalkan berikan ridho terhadapku. Sepatutnya kita semacam itu. Umpama kita ini punya kereta kita nak bawa kemana-mana kan terserah kita, punya kita. Nak kita kasih ke orang, nak kita hancurkan juga tak ada gapuk, tak ada orang marah. Sebab itu punya kita. Sama, kita ini punya Allah. Apa-apa yang ada di langit dan di bumi ini punya Allah. Apapun yang oleh Allah perbuat terhadap kita, kena ridho. Wa taqna'u bi'ata'ika, dan semoga engkau memberikan aku qanaah. Qanaah itu maksudnya sifat menerima. Bi'ata'ika, dengan pemberian-pemberianmu ya Allah. Itu doa baginda Nabi. Ya Allah, semoga engkau berikan aku jiwa yang tenang ya Allah. Ya Allah, semoga engkau berikan aku iman tatkala berjumpa dengan engkau ya Allah. Ya Allah, semoga engkau berikan aku ridho terhadap qadha-Mu ya Allah. Dan ya Allah, berikan aku sifat qanaah, menerima dengan apa yang telah engkau berikan kepadaku ya Allah. Begitulah doa baginda Nabi. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, cukup, insyaallah kita lanjutkan pada minggu hadapan insyaallah. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.